Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi kompleks. Nah, seperti yang kalian tahu, fungsi ini merupakan salah satu konsep yang paling penting ya dalam matematika. Fungsi ini merupakan korespondensi antara dua himpunan. Jadi, misalkan ada fungsi f dari himpunan A ke himpunan B. Itu artinya himpunan A dipetakan ke himpunan B. Nah, artinya setiap elemen di A itu punya tepat satu pasangan di B. Seperti itu. Jadi, semisalkan seperti ini. Nah, ini disebut sebagai fungsi. Lalu misalkan lagi seperti ini. Ini juga merupakan fungsi. Ini fungsi ya. Tapi kalau seperti ini, bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang mempunyai pasangan lebih dari satu di B dan ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Jadi pastikan setiap anggota A itu punya pasangan tepat satu di B. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari fungsi-fungsi lain dengan domain atau kodomainnya itu merupakan bilangan real. Nah, kali ini kita akan mempelajari fungsi yang domain dan kodomainnya itu merupakan bilangan kompleks. Nah, fungsi ini nantinya akan disebut sebagai fungsi kompleks. Nah, jadi fungsi kompleks itu berhubungan dengan bilangan kompleks. Nah, simbolnya bagaimana? Simbol yang digunakan untuk menggambarkan fungsi kompleks sama dengan simbol yang biasanya digunakan untuk fungsi, yaitu adalah F, G, atau H. Yang membedakan adalah variabelnya. Kalau fungsi biasa itu variabelnya biasanya kita menggunakan X ya. Tapi kalau variabel dalam fungsi kompleks kita menggunakan Z. Lalu bayangannya itu kita simbolkan sebagai W sama dengan FZ. Seperti ini. Jadi nantinya akan ada 3 notasi yang bisa kita gunakan. Contohnya, FZ sama dengan Z min I. Bisa juga kita menggunakan W sama dengan Z min I. Atau sederhananya bisa kita tulis saja fungsi Z min I. Nah, misalkan ada fungsi Fz sama dengan Z kuadrat dikurangi 2 min I kali Z. Nah, ketika kita bisa mencari nilai dari fungsi ini. Misalkan ketika Z sama dengan I, maka kita peroleh Fi sama dengan Z-nya kita ganti I. Jadi ini seperti cara kita mencari nilai dari fungsi biasa ya. Maka kita peroleh I kuadrat dikurangi
2 min I kali I. Maka kita peroleh min 1 dikurangi ini kali ini 2I ditambah I kuadrat, maka kita peroleh min 1 min 2I min 1, maka kita peroleh min 2 min 2I ini. Nah, atau yang lain, misalkan ketika Z-nya sama dengan 1 ditambah I. Maka kita peroleh F1 ditambah I sama dengan 1 ditambah I kuadrat dikurangi 2 dikurangi I kali 1 ditambah I. Maka kita peroleh 1 kuadrat ditambah 2 kali I ditambah I kuadrat dikurangi 2 kurangi 2I ditambah I dikurangi I kuadrat. Ditambah ya. Nah, maka kita peroleh 1 ditambah 2I dikurangi 1 I kuadrat ya. Dikurangi 2 dikurangi 2I ditambah 1 dikurangi 1. Nah, ini hilang, juga hilang. Maka negatif 3 ditambah 1, maka kita peroleh negatif 2. Ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jika W sama dengan Fx itu adalah fungsi kompleks, maka bayangan atau hasil pemetaan dari Z sama dengan X ditambah Y terhadap F adalah bilangan kompleks. W sama dengan U ditambah IV. Nah, jadi kita bisa menyederhanakan F X ditambah Y sehingga akan kita peroleh U dan V atau bagian real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks hasil pemetaan dari Z sama dengan X ditambah Y. Jadi ingat ya, kan ini memetakan dari bilangan kompleks ke bilangan kompleks. Ini kan. Jadi ini bil kompleks. Ini juga kompleks. Artinya, kalau ada Z sama dengan X ditambah Y, itu juga akan dipetakan kepada W sama dengan U ditambah IV. Nah, cara mencari U dan V-nya ini, kita bisa menyederhanakan bentuk F X ditambah Y. Contohnya, jika ada W sama dengan Z kuadrat, nah, kita akan mencari bayangan dari Z sama dengan X ditambah Y. Maka W sama dengan X ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XYI ditambah I kuadrat Y kuadrat. Maka ini diperoleh X kuadrat, ini min 1 ya, berarti min Y kuadrat ditambah 2XY
I. Nah, dengan demikian kita peroleh bagian real dan bagian imajinernya dari W. Bagian realnya dari W adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sementara bagian imajiner dari W itu adalah 2XY. Nah, seperti itu ya. Dengan demikian, suatu fungsi kompleks fz itu akan selalu bisa dinyatakan sebagai fungsi real dari U, X, Y dan ditambah I, V, X, Y. Jadi U dan V itu merupakan fungsi real dari dua variabel real X dan Y. Seperti itu. Contoh lainnya mungkin seperti ini. Contoh. Ada Fz sama dengan 2Z kuadrat dikurangi I. Nah, kita akan mencari ini dalam bentuk U dan V. Nah, jika Z itu sama dengan X ditambah IY, maka kita peroleh Fx ditambah IY itu sama dengan 2X ditambah IY kuadrat dikurangi I. Maka kita peroleh 2X kuadrat ditambah 2XYI ditambah I kuadrat dikali Y kuadrat dikurangi I. Maka kita peroleh 2X kuadrat ditambah 2XYI dikurangi Y kuadrat sama dikurangi I. Maka kita peroleh 2X kuadrat, kita pisahkan ya yang ada I-nya dan tidak ada I-nya. Min 2Y kuadrat ditambah 4XYI dikurangi I. Maka kita peroleh 2X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat ditambah I kali 4XY dikurangi 1. Nah, maka ini merupakan U-nya, ini merupakan V-nya. Jadi, U itu sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat, dan V-nya adalah 4XY dikurangi 1. Seperti itu. Nah, mudah kan? Selanjutnya, ketika kita berbicara fungsi, kita harus mengingat bahwa fungsi itu ada domain dan kodomainnya, ada daerah hasil juga. Nah, kalau fungsi real itu domain dan kodomainnya dan daerah hasilnya itu merupakan bilangan real, kalau ini merupakan bilangan kompleks. Nah, jadi misalkan ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika F itu memetakan A elemen dari A besar, himpunan A, ke B elemen dari himpunan B, maka B ini merupakan bayangan dari A atau nilai F pada A, atau bisa kita tulis B itu sama dengan FA.
ya kan? Nah, A ini itu nantinya disebut sebagai domain, sementara B ini disebut sebagai kodomain. Nah, himpunan-himpunan di dalam B yang merupakan bayangan dari A itu nanti disebut sebagai daerah hasil. Jadi, apakah domain itu pasti daerah hasil? Belum tentu, tergantung banyaknya elemen di kodomain yang merupakan bayangan di A. Nah, bayangannya itu disebut daerah hasil. Jadi, kodomain dan daerah hasil itu belum tentu sama. Nah, domain itu biasanya disimbolkan sebagai DF, dan daerah hasil atau kadang disebut juga range, itu disimbolkan sebagai RF. Jadi bisa digambarkan hubungan domain dan kodomain itu seperti ini. Ini range ya. Jadi ini semua ini yang ada di himpunan B itu disebut kodomain. Tapi yang di dalamnya yang merupakan hasil pemetaan dari domain itu yang disebut sebagai range. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita diminta untuk menentukan domain dan kodomain dari fungsi berikut ini, W sama dengan Z kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini. Domain dari W sama dengan Z kuadrat itu merupakan seluruh titik pada bidang kompleks. Beda halnya dengan misalkan W sama dengan 1/Z kuadrat. Nah, di sini ada elemen di Z ini yang tidak punya peta di W, yaitu ketika apa? Ketika Z-nya ini sama dengan 0. Ya kan, 1 dibagi 0 itu kan nggak ada kan ya. Nah, maka domain dari fungsi ini itu apa? Yaitu seluruh titik kecuali Z sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini mirip dengan konsep domain dan kodomain pada kalkulus gitu. Selanjutnya adalah fungsi eksponensial kompleks. Jadi bentuk dari fungsi eksponensial adalah E pangkat Z. Nah, E pangkat Z itu akan sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I kali E pangkat X sin Y. Seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi eksponensial kompleks. Yang ini merupakan bagian real, sementara yang ini merupakan bagian imajiner ya. Jadi ini adalah U X Y, ini adalah V X Y. Seperti itu. Jadi nilai fungsi eksponensial kompleks, misalkan ada W sama dengan E pangkat Z, dengan Z-nya ini adalah X ditambah IY, nah nilai-nilai ini nanti disubstitusikan ke sini. Nah, itu cara untuk mencari nilai dari fungsi eksponensial kompleks. Contohnya, misalkan kita punya fungsi eksponensial kompleksnya adalah kita punya Fz sama dengan E pangkat
Z. Misalkan Z itu sama dengan 2 ditambah I. Nah, di sini maka kita peroleh X-nya adalah 2, ini adalah X, dan ini adalah Y-nya adalah 1. Itu ya. Nah, selanjutnya kita ketahui kalau E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I kali E pangkat X sin Y. Nah, dengan demikian kita peroleh dari fungsi ini ya, berarti E pangkat 2 ditambah I sama dengan E pangkat X, X-nya adalah 2, lalu cos Y, Y-nya adalah 1, ditambah I kali E pangkat 2 sin Y, Y-nya adalah 1. Seperti ini. Maka kita peroleh E pangkat 2 ditambah I itu akan sama dengan E pangkat 2 E pangkat 2 cos 1. Cos 1 kita bisa hitung menggunakan kalkulator. 1, kita pilih ininya radian ya. Lalu kita pilih cos 0,54 ditambah I kali E pangkat 2 sin 1. Kita hitung lagi pakai kalkulator. 1 kita pilih sin, ingat ininya radian, 0,84. Nah, dengan demikian kita peroleh E pangkat 2 ditambah I itu sama dengan 0,54 kali E pangkat 2 ditambah I 0,84 kali E pangkat 2 I. Seperti ini. Nah, maka kita peroleh fungsi eksponensialnya seperti ini. Selanjutnya adalah bentuk polar dari suatu fungsi kompleks. Seperti yang kita ketahui, jika kita ada bilangan kompleks Y sama dengan X ditambah IY, maka ini bentuk polarnya adalah Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta. Dengan bentuk eksponensialnya adalah Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Nah, jika ada fungsi kompleks W sama dengan Fz, maka kita mengganti simbol Z dengan ini, bentuk polarnya ini. Maka kita peroleh Fz itu sama dengan U, itu merupakan fungsi ya, fungsi U R theta ditambah IV R theta. Nah, fungsi real U R theta dan V R theta itu merupakan bagian real, ini bagian real dan ini bagian imajiner dari F. Contohnya, jika kita punya fungsi kompleks Fz sama dengan Z kuadrat, maka ini kita menggunakan bentuk polar ya, maka Fz sama dengan R cos theta ditambah I sin theta kuadrat. Maka kita peroleh dengan rumus de Moivre, kita peroleh bahwa ini sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah I R kuadrat sin 2 theta. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, maka ini adalah U R theta dan ini adalah V R theta. Jadi ini bagian real, ini bagian imajinernya. Selanjutnya adalah fungsi komposisi.
fungsi komposisi. Nah, diberikan suatu fungsi fz, maka domain f df, domain dari f, lalu ada fungsi gz dengan domainnya adalah dg. Nah, jika rf itu union dengan domainnya dg, jadi range-nya fz ini beririsan dengan domainnya g. Jadi ini beririsan artinya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan himpunan bilangan kosong. Nah, maka bisa kita definisikan suatu fungsi komposisi G bundaran fz yang bisa kita definisikan sebagai G fz seperti ini. Dengan domainnya ini adalah df. Jadi seperti ini, kalau ada x itu dioperasikan atau dipetakan dengan fungsi f, maka akan menghasilkan y sama dengan fx, ya kan? Lalu ada g. G itu domainnya apa? G itu domainnya adalah range dari fx. Seperti ini. Jadi ini domainnya. Ini jadi domain di G. Lalu hasilnya adalah Y. Nah, operasikan ini, komposisi ini yang disebut sebagai G bundaran F. Seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, ini mirip seperti fungsi komposisi pada fungsi aljabar yang sudah pernah kita pelajari. Jadi misalkan ada fz itu sama dengan 3z dikurangi i, lalu ada gz itu sama dengan x kuadrat ditambah, ini z ya, maaf, z kuadrat dikurangi 1, ini z kuadrat. Nah, tentukan G bundaran F. G bundaran F. Nah, kita perhatikan ya, range-nya ini itu kan bilangan kompleks. Domainnya ini juga semua bilangan kompleks. Maka pasti bisa kita komposisikan. Nah, maka kita peroleh G bundaran F itu sama dengan G Fz. Ini maka kita peroleh G, F-nya adalah 3Z min I. Maka kita peroleh 3Z min I kuadrat ditambah 3Z min I dikurangi 1. Kita peroleh